Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Unasa Azara, mahasiswa dari Program Studi Manajemen dengan NIM 25080574178. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Bapak Khairul Rozak, SESYMM. Dan video ini dibuat pada tanggal 20 Oktober 2025. Dalam tugas ini, saya melakukan observasi langsung terhadap salah satu pelaku UMKM, yaitu sebuah toko milik Ibu Nita atau toko Sura. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana konsep-konsep bisnis, kewirausahaan, dan manajemen yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh dapat diterapkan secara nyata oleh pelaku usaha kecil di lapangan. Saya memilih toko Sora, toko Ibu Nita, karena usaha ini dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mudah diakses untuk observasi secara langsung. Toko ini bernama Toko Sora yang dimiliki oleh Ibu Nita. Toko ini didirikan pada tahun 2020 saat awal corona dan berlokasi di Jalan Peteman Barat nomor 184 Surabaya. Produk yang dijual di toko ini mencakup berbagai kebutuhan pokok harian, seperti minyak goreng, gula, telur, es batu kristal, dan berbagai barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Menurut Ibu Nita, tujuan utamanya dalam menjalankan usaha ini adalah untuk membantu ekonomi keluarga, sekaligus memenuhi kebutuhan warga sekitar dengan harga yang terjangkau. Beliau berharap toko ini bisa terus berkembang agar bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang dan memperluas variasi barang dagangannya. Analisis teori yang pertama yaitu toko Ibu Nita termasuk kategori usaha mikro sesuai dengan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro biasanya punya omset dan aset yang kecil serta dijalankan oleh perorangan ataupun keluarga. Menariknya, meski Ibu Nita tidak punya latar belakang pendidikan formal di bidang bisnis, beliau punya semangat yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mandiri secara ekonomi. Beliau memulai usahanya dari nol dengan modal yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ini mencerminkan apa yang disebut jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan melihat peluang, berani mengambil resiko, dan punya kemampuan untuk terus belajar. Dalam hal ini, sudah membuktikan bahwa semangat wirausaha tidak harus datang dari bangku kuliah, tapi bisa tumbuh dari pengalaman dan kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau untuk bentuk kepemilikan usahanya sendiri itu apakah perseorangan ataukah milik keluarga? Ini usaha perseorangan. Oke, menurut Ibu sendiri kalau misalkan bentuk kepemilikannya itu perseorangan, apa sih tantangan dan kelebihannya? Tantangannya untung rugi ya, saya tanggung-tanggung sendiri. Analisis teori yang kedua yaitu bentuk kepemilikan usaha, di mana hal tersebut sudah terjawab pada wawancara bersama Ibu Nita. Bentuk usaha Ibu Nita adalah usaha perseorangan dengan tantangan dan kelebihannya sendiri. Menurut Siagian, model usaha seperti ini sangat umum di kalangan UMKM karena tidak butuh proses administratif yang rumit dan bisa dimulai dari rumah sendiri. Teori analisis yang ketiga yaitu proses manajemen atau yang disebut POAK. Walaupun skala usahanya kecil, Ibu Nita sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan sehari-harinya. Misalnya, beliau melakukan perencanaan atau planning dengan menyusun daftar barang yang perlu dibeli berdasarkan kebutuhan pembeli dalam 1 minggu sekali. Untuk pengorganisasian atau organizing, beliau menyusun produk di rak agar lebih rapi dan mudah diambil. Terkadang saat warung sedang ramai, beliau juga memberikan arahan atau actuating kepada anggota keluarga yang ikut membantu. Dan untuk pengawasan atau controlling, Ibu Nita biasanya mencatat pemasukan dan memantau stok barang dengan cara yang sederhana ataupun manual. Langkah-langkah ini sejalan dengan teori manajemen klasik dari Stoner dan Terry yang menyebut bahwa fungsi dasar manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Terus bagaimana struktur organisasi toko ini? Nggak ada struktur organisasi, karena ini kan punya saya sendiri, jadi saya jaga-jaga sendiri. Kalau mau tutup, biasa tutup sendiri. Analisis teori keempat yaitu struktur organisasi. Karena dijalankan secara mandiri, struktur organisasinya tidak formal,
Tapi dalam praktiknya ada pembagian peran juga, misalnya saat anak atau suami Bu Nita membantu menjaga warung saat beliau sedang ada keperluan. Pembagian tugas ini bersifat fleksibel dan tidak baku. Usaha ini tuh nggak memanfaatkan teknologi digital untuk promosi atau hanya menggunakan promosi media aja. Analisis teori yang kelima adalah konsep bisnis dalam era globalisasi. Untuk promosi, Bu Nita mulai mencoba memanfaatkan teknologi sederhana namun efektif, yaitu dengan menggunakan promosi lewat story WA. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran tidak harus selalu lewat media besar. Yang penting adalah bagaimana pelaku usaha bisa menyampaikan nilai produknya kepada pelanggan melalui media yang sesuai dengan target pasarnya. Kesimpulan observasi dari toko milik Ibu Nita yaitu, dari observasi ini saya bisa menyimpulkan bahwa meskipun usahanya kecil, Ibu Nita sudah menjalankan berbagai prinsip bisnis dan manajemen yang sering kita pelajari di kelas. Mulai dari cara beliau merencanakan stok, mengelola operasional, membagi tugas dalam keluarga, hingga menggunakan media digital untuk promosi. Semua menunjukkan bahwa teori itu memang bisa diterapkan di dunia nyata, bahkan dalam usaha rumahan sekalipun. Saran atau rekomendasi pengembangan bagi toko Ibu Nita yaitu yang pertama, untuk pencatatan keuangan sebaiknya dilakukan secara digital seperti menggunakan spreadsheet ataupun aplikasi seperti buku warung. Yang kedua, untuk promosi bisa diperluas lagi medianya, yaitu bisa melewati Facebook atau aplikasi yang lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nita dan keluarga atas izin dan kerjasamanya dalam proses observasi ini.